1 jam. Iya, Masya Allah. 1 jam ya, nggak terasa ya. Masih kurang kayaknya ya, masih kurang. Atau lagi? Oh, Masya Allah ya. Baik, Insya Allah bocorannya setelah ini makan malam sambil menanti Ustadz yang kedua nanti hadir ya. Kemudian, tapi sebelum kita makan malam, dari Ustadz Sadah mungkin mau sharing konsultasi terkait dengan bisnisnya, dengan dakwahnya, TPA-nya. Nah, maka mumpung ya, momen kita ketemu ya. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan 2 orang. Kalau ada 1 2, cepet banget nih. Ojo mau janjian. Masya Allah. Ustadz Zudi sama Ustadz Abbas. Ya Ustadz Anis Abbas tengah ya. Oh. Baik, dari Ustadz Zudi dulu Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Satu pertanyaan Ustaz, terkait dengan fokus di antara 2 pilihan. Dalam artian pengennya ya dakwah, pengennya ya bisnis. Akan tetapi seringkali di perjalanan ini yang menjadi dilema. Ketika fokus di bisnis, dakwahnya yang keteteran. Ketika fokus di dakwah, bisnisnya yang keteteran. Itu mungkin ada solusi yang terbaik bagaimana? Karena saya juga pernah ikut mentoring, pengennya bisnisnya maju, tapi gur ditinggali kegiatan keumatan, akhirnya ya belum sampai autopilot mesti tinggal seperti ini, seperti itu. Jadi secara umum seperti itu. Saya juga dengan teman-teman yang lain ketika ikut mentoring bisnis, semangatnya luar biasa, tapi ketika ada panggilan dakwah, akhirnya yaitu belum sempat berjalan baik, sudah ditinggal ke bagian dakwah. Jadi kondisi saya dengan teman-teman seperti itu. Mungkin ada solusi terbaiknya, apakah fokus di bisnis dulu, dakwahnya nanti, ataupun dakwah dulu, bisnisnya biar yang lain. Sehingga kami yang saat ini tergabung di komunitas Masjid Trainer, kalau itu ada di Solo, di bawah Indonesia Bangkit dari Masjid, itu kan ada. Rata-rata kondisi seperti itu. Ketika ikut kelas bisnis, ketika mengikuti kelas, ya semangat, karena rata-rata pesertanya adalah aktivis masjid. Namun ketika selesai kelas, seiring perjalanan, kesibukan di masjidnya, kegiatan keumatan, akhirnya juga bisnisnya juga stagnan, gitu-gitu aja. Padahal usia bisnisnya rata-rata sudah di atas 10 tahun, ya, sudah di dalam posisi aman dalam secara ilmu bisnisnya. Tapi ya kondisinya seperti itu. Mungkin ada solusi terbaik yang bisa ditempuh, sehingga insya Allah nanti saya juga sampaikan ke teman-teman, menjadikan manfaat bagi semuanya. Demikian. Ya, tes. Pertanyaan saya ada 3. Satu itu, ini kan tadi itu bisnis itu kan niatnya harus luas. Kalau jenengan niatnya bisnis apa Ustaz? Itu yang pertama. Siapa tahu nanti kan saya kan wah bisa termotivasi gitu kan boleh ini update ya. Yang kedua itu kan pintu rezeki itu ada 8 ya. Tapi terkadang itu kalau udah nyemplung itu kadang ikhtiare ini dijalankan, walaupun alhamdulillah kalau dengan keluarga, mertua dan orang tua itu aman, karena ya alhamdulillah aman ya, karena itu insya Allah aman lah. Itu supaya 8-8-nya itu bisa terkejar itu gimana manajemennya. Yang ketiga itu gini, jadi terkadang itu kan ketika ada bisnis yang musiman gitu kan, dalam arti kayak oh Ramadan, mau Ramadan, koko ini naik nih, kita udah tahu nih penjualan koko insya Allah naik, karena dilihat dari tahun-tahun sebelumnya. Saya jualan koko Fatkira gitu, mau beli juga boleh gitu ya. Oh, ini. Jadi intinya gini, ketika kita katakan punya modalnya sekian gitu kan, tapi ini kayaknya tuh nanti naik, ini misalnya Januari penjualan udah sekian kayak gitu, dan kayaknya nanti Maret Ramadan itu akan naik kayak gitu. Akhirnya saya itu pernah ya nafsunya tinggi gitu loh, akhirnya untuk ini dagang gitu kan. Akhirnya kan modalnya cuma sekian, dan ketika kayaknya peluangnya tinggi, akhirnya saya hutang. Tapi alhamdulillah itu utangnya nggak riba.
Tapi misalnya hutangnya saya sama ini orang tua atau mertua gitu loh. Tapi yang saya memberanikan diri untuk hutang gitu loh. Jadi, nah itu apakah langkah saya itu udah tepat atau yang lebih tepat gimana menyikapi hal-hal seperti itu? Ya mungkin itu. Pertanyaannya banyak ya. Jadi bagaimana supaya dua-duanya tetap bisa jalan ya, antara dakwah dan juga bisnis. Ya tentu saja kita harus mencontoh para sahabat. Karena Rasulullah dan para sahabat itu kalau kita memperhatikan sirahnya, 2-3 bulan sekali para sahabat itu perang. Perang, gak cuma dakwah, tapi perang. Ada satu perang yang perjalanannya aja 1 bulan. Artinya apa? Para sahabat kebanyakan para pedagang, karena suku Quraisy itu mereka kebanyakan pedagang. Kalau Ansor, Madinah itu kebanyakan petani kan gitu. Artinya apa? Artinya para sahabat itu punya sistem, membuat sistem. Bagaimana ketika bisnisnya ditinggal itu bisnisnya tetap bisa berjalan. Ya, ownernya jalan-jalan, gitu ya. Bisnisnya jalan, ownernya jalan-jalan. Ya. Teman-teman tahu Indomaret ya, Alfamart. Kalau ke sana ketemu ownernya nggak kira-kira? KFC, McD, ketemu ownernya nggak? Carrefour, ketemu ownernya nggak? Nggak ketemu. Artinya apa? Kita harus bisa membuat sistem. Ya. Membuat sistem karena ada tangga entrepreneur. Ya. Yang pertama, tangga yang pertama itu adalah teknisi. Teknisi apa-apa dilakoni dhewe. Ya. Dodolan warung gitu ya. Yang belanja dia sendiri, yang buka warungnya dia sendiri, yang masak dia sendiri, yang dodoli dia sendiri, yang layani nganter ke meja ya dia sendiri, tutup yang isasnya dia sendiri juga. Nanti yang nutup warungnya juga dia sendiri. Ini adalah level teknisi. Yang kedua adalah level manager. Ya. Level manager adalah tantangannya. Ya, bagaimana panjenengan bisa punya tim ya, dan panjenengan menjadi manajernya. Kemudian yang ketiga adalah level business owner. Business owner tantangannya adalah bagaimana bisnis Anda berjalan tanpa Anda. Dan level yang keempat adalah investor. Kenapa investor kok levelnya lebih tinggi daripada business owner? Karena investor itu lebih passive income. Kalau business owner mungkin harus ngontrol, harus ngecek gitu ya, harus tetap memastikan bisnisnya berjalan. Tapi kalau investor enggak, betul-betul passive income. Orang ngopo-ngopo neng ento opo-opo kalau bisnisnya jalan. Level yang kelima adalah entrepreneur. Nah, entrepreneur ini adalah ketika kita berbisnis bukan untuk diri kita sendiri. Itu yang disebut entrepreneur. Seorang entrepreneur ya pantang menyerah, berani, mindset tentang kegagalan gitu ya. Dan sebenarnya kita itu semuanya butuh mental entrepreneur. Seorang dokter kalau dia punya mental entrepreneur, dia nggak cuma praktek, nggak cuma kerja di rumah sakit, tapi dia bikin klinik, bikin rumah sakit. Seorang ustadz kalau dia punya mindset entrepreneur, maka dia tidak hanya mengajar, tapi bikin rumah Quran, bikin pondok pesantren. Ya. Seorang guru TPA ya itu kalau punya mental entrepreneur bikin rumah Quran di beberapa cabang. Karena seorang entrepreneur itu ya ketika kita berbisnis, ketika kita melakukan sesuatu itu sudah tidak untuk diri kita sendiri gitu ya. Nah itu levelnya. Nah berarti supaya dua-duanya bisa jalan, teman-teman harus pertama harus bisa membagi waktu. Kalau saya punya gelas kosong, kemudian saya punya batu yang besar, kemudian saya punya kerikil, dan saya punya pasir dan juga air. 4 barang tadi mau saya masukkan ke gelas tadi. Kira-kira yang pertama kali dimasukkan apa? Batu besar dulu. Yang kedua? Kerikil. Yang ketiga pasir, baru air, sehingga waktu kita itu efektif. Kemudian yang kedua, teman-teman harus punya
skill atau mindset seorang leader, sehingga teman-teman bisa mendelegasikan tugasnya. Nah, teman-teman juga harus percaya sama tim. Jangan sampai kita nggak percaya sama tim. Kalau kita nggak bisa percaya sama orang, nggak bisa percaya sama tim, ya kalau kita bisnis, apa-apa diayai dewe, karena nggak percaya. Seringnya begitu. Dan teman-teman harus bisa membentuk kader, membentuk para leader di bawah teman-teman. Saya tanya, kereta paling cepat di Indonesia apa? Apa? Wah, nggak tahu ya. Kereta paling cepat di Indonesia, bukan Pramek yang jelas ya. Kereta paling cepat di Indonesia adalah Argo Lawu. Argo Lawu itu jarak tempuh Jakarta sampai Surabaya itu kira-kira 10 sampai 12 jam. Dan kereta tercepat di Jepang itu namanya Shinkansen. Jarak tempuh yang sama, ya kira-kira Jakarta Surabaya itu Shinkansen hanya butuh waktu 2 jam. Ya. Yang menggerakkan Argo Lawu apa? Yang menggerakkan kereta itu apa? Lokomotifnya. Argo Lawu lokomotifnya cuma ada di depan. Cuma ada di depan. Tapi kalau Shinkansen lokomotifnya ada di setiap gerbong. Maka Shinkansen lebih cepat. Maka kalau kita mau bisnis cepat itu ya, kemudian berjalan, ya kita harus membentuk para leader, para pemimpin di bisnis kita. Dan kita harus percaya pada mereka. Dan kita dorong mereka untuk berani melakukan. Kemarin ada salah satu leader di salah satu resto kami, bukan Sendang Lawu ya, leader dapur ya, tanya ke saya, Pak mohon izin untuk servis kompor. Duh, servis kompor itu wewenang kamu. Jadi kamu nggak perlu izin. Langsung eksekusi aja. Masuk servis kompor izin ke saya gitu. Langsung aja. Dan nanti kalau salah gimana, Pak? Kalau salah minta maaf. Jadi di dalam perusahaan, dalam bisnis itu lebih baik minta maaf daripada minta izin. Beda kalau nikah lagi loh ya. Nah itu ya minta izin dulu lah. Reti-reti minta maaf senengan itu. Balik. Yuk tekan gini mana? Dipercepat ya. Baru satu. Oke, gitu tadi ya. Jadi sebisa mungkin kita bisa delegasi, membuat sistem ya bagaimana saya dulu di Kebab saya sebagai admin, sebagai tukang belanja, sebagai tukang isah-isah juga itu ya. Secara bertahap saya memecat diri saya sendiri sebagai tukang isah-isah. Tidak ada orang yang isah-isah. Berikutnya saya memecat diri saya sendiri sebagai admin, sudah ada adminnya. Berikutnya saya memecat diri saya sendiri sebagai marketing, ya, sudah ada marketingnya. Jadi secara bertahap kita lepas, kita delegasikan. Nah karena disuruh percepat ya sudah. Gila ini masih 3 ya. Pertanyaannya sampai saya lupa tadi apa pertanyaannya. Niat ya, jadi niat tuh lagi nggak disebutkan aja belum tentu ikhlas saya ya. Apalagi disebutkan. Ya sebagai contoh ya, Omah Kelinci itu kita niatkan yang pertama untuk mensejahterakan peternak kelinci. Jadi kami sampai saat ini nggak ternak sendiri, karena memang niat kami untuk mensejahterakan peternak kelinci. Karena waktu itu peternak kelinci ini bingung menjualnya. Ya harganya juga murah sekali. Dibeli bagel itu harganya murah sekali. Kita punya visi bikin rumah makan ataupun resto serba kelinci supaya para peternak itu sejahtera. Dan alhamdulillah kita bisa membeli mereka dengan harga yang pantas. Kalau dulu sebelum ada Omah Kelinci itu paling per kilonya 18.000. Nah sekarang sudah mulai 35 sampai 42.000 per kilonya. Kemudian juga 10% dari marginnya itu untuk sosial. Dan 30% alhamdulillah kami juga kerjasama dengan Yayasan Lir Ilir, itu tanahnya punya Yayasan Lir Ilir, yang 30% itu dialokasikan untuk kegiatan dakwah atau yang lain untuk Yayasan Lir Ilir. Nah, itu meluaskan niat, gitu ya. Itu meluaskan niat.
Sendang Lawu juga begitu, ada 10% untuk sosial, untuk sedekah. Dan kami juga di Sendang Lawu ini membuka investasi untuk para ustadz. Jadi kami punya motivasi bagaimana ya tidak sukses sendiri ya, tapi melibatkan banyak orang ya, supaya bisa sukses bareng-bareng. Kemudian Reso Sawah itu juga niatnya adalah salah satunya 10% untuk sosial, sedekah, dan kita punya visi satu pesantren satu resto gitu ya, terhubung. Kemudian Zam-Zam Kebab kita juga punya visi, punya niat bagaimana bisa berkontribusi pada 100 masjid dan pondok pesantren. Ya, alhamdulillah belum mencapai sih, tapi kita sudah sedikit lah kemarin salah satunya adalah setiap bulan kita cuma ngasih pulsa listriknya gitu ya, yang penting bisa memberi kontribusi. Dan targetnya sampai 100 masjid dan juga pondok pesantren, kita prioritaskan masjid yang ada di pondok pesantren. Nah, ini sebagai contoh teman-teman. Ya, sebagai contoh ya. Yang kedua apa? Ya, manajemen supaya 8 pintu rezeki tadi terkejar. Ya mudah saja insya Allah ya. Istighfar kan kita nggak ngapa-ngapain. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kan gitu kan? Dengan istighfar itu insya Allah kemudahan pertolongan Allah bisa datang. Karena bisa jadi pertolongan Allah kemudahan dari Allah nggak turun karena dosa kita kan gitu kan. Nah, satu istighfar gampang ya. Ya. Kemudian bersyukur, gampang nggak bersyukur? Ya. Gampang tapi sulit. Bersyukur. Ya udah bersyukur aja, kita menerima. Kita menerima apapun yang diberikan Allah Ta'ala. Itu merupakan ibadah yang tidak mengeluarkan apa-apa ya. Kalau sholat kan kita harus gerak. Sedekah ngetok nih duit, ya kan? Masjid yang melaku, ya kan? Apalagi haji, ya. Bersyukur ini ibadah yang kita itu tidak perlu mengeluarkan apa-apa. Meneng tok iso, alhamdulillah. Terus apalagi tadi? Rizki yang dijamin, ya kan? Kita sudah percaya sama Allah. Tapi sayangnya kita belum mempercayakan hidup kita, rizki kita, takdir kita pada Allah, kan gitu. Maka kita harus yakin bahwa Allah itu menjamin rezeki. Bisa nyoper nggak jenengan? Oh, belum. Bisa nyoper nggak? Bisa. Saya mau ke Jakarta, Ustadz Yudi. Bisa nyupiri saya? Bisa. Yakin bisa nyupir? Bener. Kapan terakhir nyupir? Ini tadi. Paling jauh di mana? Nabrak terakhir kapan? Gimana kira-kira Ustadz Yudi? Saya nggak percaya sama Ustadz Yudi. Begitu juga dengan kita. Seringkali kita itu tidak percaya sama Allah. Kan gitu ya. Kita nggak percaya kalau Allah itu zat yang menggenggam semua kejadian. Dan kita lebih mengkhawatirkan rezeki kita daripada nasib kita nanti di akhirat. Kita belum tentu masuk surga atau neraka, tapi rezeki kita sudah dijamin oleh Allah Ta'ala. Terus rezeki yang tidak terduga, ya sudah. Ini kita harus yakini bahwa sering ya kita melakukan usaha A tapi hasilnya B. Sering nggak? Kita mendekati akhwat A nih kayak karo akhwat B misalnya. Iya itu. Ini kan rezeki yang tidak terduga teman-teman. Ini rezeki yang tidak terduga. Terus apa lagi tadi? Karena menikah, sudah menikah kan? Ya udah menikah, kuncinya adalah membahagiakan pasangan. Bagaimana pasangan jenengan itu dibahagiakan? Piye carane pas jikuk ning klambi itu lemarine ora morak-marik. Itu sudah bahagia. Piye carane ketika cucian numpuk itu kita turun tangan. Karena Rasulullah itu ketika di rumah, bagaimana Rasulullah ketika di rumah? Beliau bersama pekerjaan istrinya, kan gitu kan. Bahagiakan istri. Kasih kejutan, kasih hadiah. Wanita itu yang teringat hadiah itu nggak perlu besar-besar, kecil aja tapi sering. Tapi kalau laki-laki itu harus besar, sekali nggak apa-apa tapi besar, gitu ya. Dan kalau bisa istri kita itu kita gaji. Jadi selain uang belanja ada sendiri, ada kita gaji. Sak-sake dinggo apa? Mbah nggo tuku skincare, apa nggo nabung atau nggo kumpulke tuku apa itu logam mulia dan sebagainya. Kita berikan kalau bisa, ya, kayak uang saku, gitu ya. Anak sudah punya? Belum. Semoga segera punya anak. Ketika sudah punya anak, bahagiakan anak,
Karena ketika jangan sampai kita marah gitu ya. Ketika kita marah pada anak, satu saraf di otaknya itu melungker. Bahkan penelitian ketika kita memarahi anak satu kali, kita harus membayarnya 5 kali itu baru impas. Gitu ya. Dan sekolahkan ya di tempat yang terbaik, didik ya. Syukur jadi hafidhah itu ya. Ya karena anak juga pesugihan. Tadi terus apa lagi ya? Sedekah, sedekah bisalah setiap subuh atau nggak perlu banyak-banyak ya, yang penting istiqomah daripada dan ikhlas ya, daripada jenengan sedekah sedikit nggak ikhlas, lebih baik banyak ikhlas. Yang ketiga apa tadi? Sudah pertanyaannya? Ini tentang nafsu yang utang. Oh, nafsu utang ya. Bisnis yang baik adalah bisnis yang secara alamiah. Artinya apa? Jangan buru-buru besar. Kita kuatkan pondasinya dulu. Ketika sebuah bangunan pondasinya sudah kuat, maka mau kita tingkat berapa kita tumbuhkan itu nggak ambruk. Tapi kalau pondasinya belum kuat, kita buru-buru suntik modal, golek utangan, itu nanti akhirnya apa? Pondasinya nggak kuat dan bisnis kita malah roboh. Jadi nggak usah buru-buru, alamiah aja gitu ya. Dan besarkan pasrahnya pada Allah ya, titip pada Allah dan minta ditemani Allah Ta'ala ya, karena sudah pada lapar Ustaz ya, cukup ya, jazakumullah khairan. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Akhir untuk sharingnya malam hari ini. Dan insya Allah kalau masih kurang, kapan-kapan boleh main sendiri-sendiri ya. Ajak keluarganya, ajak istrinya yang belum ajak istri ya. Baik, Alhamdulillah untuk